Perkenalkan, nama aku Salma Gusnisa Putri dan rekan aku Reva Alma Fitriana. Kami yang akan menjadi host di Gutimas Podcast. Nah, sebelum kita mulai bincang-bincang santai, kita kenalan dulu nggak sih sama narasumber kita? Bapak, persilakan. Oke, halo teman-teman, perkenalkan saya Wahyu Purnomo. Saat ini saya sedang bekerja di bagian Corporate Communication di PT Pegadaian atau bisa dikenal dengan Humas atau PR di bagian Stakeholders Management. Jadi Stakeholders Management kita ada 3 di Pegadaian, ada komunikasi internal, komunikasi eksternal, sama Stakeholder Management gitu. Oke, PR BUMN. Tepuk tangannya dulu. Pasti sibuk banget ya Pak ya? Lumayan, akhir-akhir ini lagi banyak kegiatan. Terima kasih sudah mau meluangkan waktu untuk menjadi narasumber di Gutimas Podcast ya Pak. Sebelumnya Bapak bekerja sebagai PR BUMN ini sudah berapa lama? Jadi sebenarnya jadi PR ini belum terlalu lama. Saya kerja di Pegadaian itu dari 2020 hitungannya. Wow. Cuma nggak langsung jadi PR. Jadi waktu itu masih jadi trainee. Saya ikut di manajemen trainee, kemudian masuk ke bagian marketing and sales plan, kemudian masuk ke asisten deputi, baru ke PR. Nah, kalau dari PR sendiri itu SK saya keluar bulan Agustus 2022. Oh, masih baru banget. Masih baru banget gitu. Tapi memang sebelumnya saya punya basic di komunikasi gitu. Karena beberapa kegiatan dulu di trainee itu berhubungan dengan media dan juga pemerintahan dulu gitu. Oke, selama menjadi PR BUMN nih, hal tersulit apa yang pernah dijalani? Atau Tersulit. bahkan banyak senengnya? Kalau jujur aja, kalau jadi PR-nya banyak senengnya ya. Iya. Karena memang yang pertama harus suka dulu sama bidangnya, which is aku seneng di bidang ini. Kemudian yang kedua adalah kerjanya itu bukan kerjaan yang rutin, yang kayak besok kita harus tahu ngerjain apa tuh enggak. Jadi tiap hari adalah hari baru gitu kan. Jadi akan ada banyak surprise, itu yang bikin seru gitu. Kalau ditanya capek, sulit enggak sih. Dinikmatin aja sih. Banyak jalan-jalannya juga ya? Kunjungannya Dan lebih kita tepat. lihat konten bapaknya juga Alhamdulillah. sering terima keluar kasih. gitu ya. Iya. Ya, begitulah ya kehidupan. Oke, baik. Kegiatan hubungan internal pada sebuah perusahaan, baik perusahaan swasta, organisasi, ataupun pemerintah, pasti banyak ragam dalam pelaksanaannya ya Pak ya. Kalau hal ini nggak diperhatikan, pasti bikin karyawan tuh jadi jenuh dalam menjalankan pekerjaannya. Nah, kami nih tertarik untuk mengetahui kegiatan internal apa yang pernah diadakan perusahaan BUMN ini untuk meningkatkan kepercayaan diri dan kerjasama tim. Oke, jadi untuk kegiatan yang berhubungan dengan kehumasan ya, terutama itu kita sangat memikirkan kedekatan kita dengan media. Karena gimana pun humas itu sangat berhubungan dengan media pemerintah, media swasta, bahkan media-media yang mungkin belum dikenal di sosial media segala macam, tapi tetap kita rangkul gitu. Nah, untuk kegiatan rutin itu kita memang ada program media gathering dan apresiasi jurnalis, itu tiap tahun pasti diadakan. Kenapa? Karena kita pengen hubungan kita dengan wartawan, dengan media-media mainstream di luar sana yang mereka punya peran penting nih, memberitakan perusahaan kita, memberitakan citra positif, itu punya hubungan baik gitu. Jadi waktu itu kita sempat main futsal bareng, liburan bareng gitu-gitu, dan itu nggak cuma di kantor pusat gitu. Jadi memang setiap BUMN itu kan punya kantor wilayah pasti. Kalau Pegadaian sendiri punya 12 kantor wilayah seluruh Indonesia. Itu ada bagian humas protokoler di masing-masing kantor wilayah. Jadi kantor pusat ngadain, kantor wilayah ngadain. Jadi harapannya adalah penyatuan antara visi misi perusahaan untuk meningkatkan citra positif dan juga komunikasi sama jurnalis itu berjalan selaras dari Sabang sampai Merauke. Kita nih juga stalking nih ya, media sosial Pak Wahyu, media TikTok. Di sana banyak konten-konten yang terkait tentang BUMN, seperti tentang rekrutmen BUMN dan belajar soal-soal tes BUMN, ya kan? Dalam hal ini, perusahaan BUMN ini punya tim atau mekanisme pengawasan nggak sih untuk bertanggung jawab dalam mengawasi konten-konten yang dibuat Bapak atau pegawai BUMN lainnya di media sosial? Oke. Kalau secara umum tidak ada, Oke. karena konten
yang dibuat untuk memenuhi jawaban, kayak misalkan tahu Kak Vina Iya, Mulyana. tahu. Ya kan itu diawali dengan ketidaksengajaan kan, karena Iya. pandemi banyak yang nyari kerja gitu kan, itu kan akhirnya muncul konten kreator kecil kayak saya dan teman-teman, jadi itu tidak dikontrol, di bawah pengawasan pasti siapa ya kepala divisi masing-masing, atasan mereka masing-masing. Tapi semenjak saya pindah ke Humas, saya jadi tahu, jadi sebenarnya diawasi sama Humas dan divisi terkait, tapi nggak yang secara langsung kayak kamu buat konten ini ya, kamu buat konten ini, nggak dibatasin kayak gitu. Nah, khusus untuk saya karena saya masuk di Humas, jadi sekarang tuh saya agak menjaga konten-konten. Saya nggak diatur secara langsung, tapi saya berusaha untuk membatasi, karena sebagai Humas apapun yang saya omongkan itu kan otomatis melekat jabatan saya. Iya, benar. Takutnya ada salah ngomong dan salah apa, nanti takutnya bukan orang kenalnya Wahyu salah ngomong tuh nggak mas, Humas Pegadaian salah ngomong. Iya. Takutnya seperti itu. Jadi memang dari saya sendiri yang agak ngerem sekarang. Nah, tapi sisi lainnya adalah karena saya di Humas, ada program di kehumasan itu namanya Social Media Ranger. Saya masuk tim itu. Jadi memang kalau kalian lihat kegiatan saya ke Labuan Bajo, ke Bandung, ke Bogor segala macam buat konten, itu memang dapat perintah dari kementerian. Gitu. Jadi memang Social Media Ranger itu dijadikan KPI dari kementerian untuk humas-humas BUMN selindo. Nggak cuma di jasa keuangan, di seluruh bidang BUMN itu pasti punya SMR namanya, Social Media Ranger. Itu bertanggung jawab buat konten dan juga menyebarkan pesan positif di media sosial. Gitu. Tapi kalau setiap kegiatan dibuat konten itu termasuk inisiatif sendiri atau harus gitu? Kalau setiap kegiatan yang tidak berhubungan dengan pekerjaan pasti inisiatif sendiri. Oke. Tapi kalau berhubungan dengan pekerjaan pasti ada permintaan. Kayak misalkan nih, kalau kalian lihat kemarin saya ikut FH BUMN Communication Week. Iya. Saya buat konten itu memang suruhan dari atasan. Kemudian untuk di Labuan Bajo tuh memang saya dapat surat tugas dari kementerian untuk membuat konten gitu. Tapi kalau kegiatan-kegiatan besar kayak gitu, misalnya saya Humas Pegadaian, Iya. saya buat konten, nggak mesti saya melihat dari sudut pandang Pegadaian. Oh. Jadi saya di situ buat konten ya untuk orang tahu ini loh kegiatan Kementerian BUMN dan ini loh perusahaan-perusahaan BUMN. Jadi saya bisa aja buat konten tentang PLN, Iya. tentang Pertamina, bisa aja gitu. Karena tugasnya memang tugas dari kementerian. Setiap perusahaan itu kan punya kewajiban buat melaksanain tanggung jawab sosialnya ya, Pak. Nah, itu juga udah menjadi keharusan untuk melakukan adaptasi dan memberikan kontribusi. Karena kan keberadaannya telah memberikan dampak baik itu positif maupun negatif. Nah, gimana sih caranya perusahaan BUMN ini berkolaborasi dengan pemerintah setempat dan organisasi di masyarakat dalam menjalankan program CSR? Oke. Kalau di BUMN itu sekarang CSR namanya TJSL, tanggung jawab sosial lingkungan, dan itu dipisah dari bidang kehumasan, gitu. Jadi memang ada beberapa perusahaan, terutama kalau swasta pasti masuknya banyak yang masuk di bagian humas CSR-nya. Tapi kalau di kita itu dibedakan. Cuma ada beberapa hal yang bersinggungan, misalkan untuk koordinasi acara dan kemudian bagaimana tim humas ini bisa mempublikasikan acara tersebut supaya tersampaikan ke masyarakat bahwa kita punya loh program sosial gini, paling hanya sebatas itu. Cuma untuk teknis kerjasama dengan pemerintah dan masyarakat itu ada bagiannya sendiri, kebetulan saya tidak di situ. Nah, untuk kegiatan TJSL yang sering kami pegang, termasuk saya, itu ada di Pegadaian namanya program memilah sampah menabung emas. Nah, jadi karena Pegadaian ini identik dengan emas kan, kita mengedukasi masyarakat dan pemerintah setempat untuk bisa gabung nih sama Pegadaian. Jadi Pegadaian punya program, kita mau membiayai bank sampah, mau membiayai program-program terkait tentang lingkungan, di mana masyarakat nanti kalau ngumpulin sampah ke Pegadaian ditukarnya dengan emas gitu. Mulai dari 10.000 sampai dengan jutaan itu bisa. Nah, itu juga kita sosialisasikan di pemerintahan, terutama di Dinas Lingkungan Hidup ya. Jadi di sana, kalau waktu itu saya megang di Lampung itu memang harus sudah ada timnya sih, tim yang solid antara pemerintah sama masyarakat setempat untuk sama-sama ngembangin bank sampah. Apapun
kebutuhan bank sampah tersebut yang sudah mereka rencanakan karena kita udah mau kerjasama, kita yang biayain. Kalau yang ngumpulin sampah dapat emas itu udah diterapkan? Itu udah dari 2019 atau 2017 saya lupa, dan itu beberapa kali dapat penghargaan dari pemerintah pusat. Gitu, karena memang kalau di BUMN ini kan selain kehumasan, program TJSL ini dilombakan juga. Jadi waktu itu aku lupa dapat kategori apa, tapi kita dapat gold. Nah, ada yang best CSR itu ada lagi dari PLN gitu. Jadi memang program-program CSR di BUMN ini selalu dilombakan tiap tahun. Di perusahaan BUMN ini berkomitmen untuk memenuhi harapan dan kebutuhan komunitas lokal nggak Pak? Atau hanya mengadakan kegiatan TJSL. TJSL? Pasti kita bagaimanapun kita perusahaan pemerintah pasti ada pengennya giving back to the society kan. Jadi beberapa yang saya tahu tuh memang ada komunitas-komunitas yang memang kerjasama sama kita. Misalkan nih komunitas mungkin kalian tahu di TikTok Pandarawa itu juga kita sempat kerjasama, kita fasilitasi juga untuk sama-sama dengan Pegadaian kita satu visi misi nih, bersih gitu misalkan gitu. Oh, pernah kerjasama sama mereka? Pernah. Karena nggak lama kok, kayaknya April kemarin baru kerjasama sama Pandarawa. Untuk kerjasamanya seperti apa Pak? Jadi kan kita lagi menuju HUT nih, kita ulang tahun 1 April, tapi acara puncaknya baru besok hari Minggu di Ancol. Itu rangkaiannya banyak, mulai dari bersih-bersih sampah, bagi-bagi waktu itu bagi-bagi makanan, donor darah segala macem. Nah, setiap event itu pasti kita libatkan komunitas terkait. Misalkan bersih-bersih sampah, siapa ya? Oh, Pandarawa gitu. Terus donor darah, misalkan waktu itu donor darah Hari Diabetes kemarin itu gandeng komunitas yang berhubungan dengan diabetes gitu. Oke. Cuma karena saya hanya di bagian humas yang hanya mengetahui gitu ya, untuk teknis saya nggak tahu nih siapa aja komunitasnya gitu, tapi ada. Berarti kerjasama juga sama komunitas luar. Nah, di perusahaan BUMN ini punya sistem evaluasi dan pengawasan buat memastikan bahwa hubungan dengan masyarakatnya ini berjalan dengan baik atau tidak, serta bisa memberikan manfaat atau tidak. Oke, kalau langsung ke masyarakat saya sebenarnya kurang paham ya, kayaknya kan masuk di bagian TJSL. Tapi kalau evaluasi untuk bagaimana setiap BUMN ini memastikan pesan kita atau kinerja kita tuh tersampaikan di masyarakat tuh ada. Itu tiap bulan kalau di Humas Kementerian BUMN itu mengadakan agenda setting. Jadi agenda setting itu di situ akan muncul data-data setiap BUMN, berapa persen tercapainya berita, apakah kita bisa menghandle berita negatif, berapa banyak berita positif, bagaimana kinerja media sosial tiap BUMN itu ada skornya. Jadi nanti dimuncul itu misalkan pertama BRI, Pertamina apa-apa. Jadi karena kita malu nih kalau misalkan perusahaan kita dapatnya yang di bawah-bawah, jadi menurut aku itu bagus sih agenda setting tiap bulan untuk nge-boost ya semangat terutama para humas BUMN untuk bisa tahu apakah selama ini kinerja humas itu sampai nggak sih ke masyarakat, karena kan tujuan humas itu kan kita nggak terjun langsung ke masyarakat yang kayak ini loh perusahaan saya Bu, enggak kan, kita mainnya di media, kita mainnya di pesan gitu-gitu. Itu evaluasinya Pak. Oke, kita lanjut masuk studi kasus ya Pak ya. Berdasarkan informasi yang kami dapat dari berita yang diangkat oleh Liputan 6, Rumah BUMN, inisiasi Menteri BUMN Bapak Erick Thohir, memperkenalkan UMKM Indonesia ke dunia internasional lewat Smash Hub. Acara ini merupakan rangkaian side event KTT ASEAN 2023 yang digelar dari tanggal 9 sampai dengan 13 Mei 2023 di Marina Waterfront Labuan Bajo. Pada acara ini terdapat 50 pelaku UMKM yang terlibat dan tentunya telah melewati proses kurasi yang sangat ketat. 10 diantaranya merupakan UMKM lokal dan sisanya adalah UMKM binaan rumah BUMN dan kementerian lainnya. Bot UMKM ini menjual berbagai macam produk-produk lokal mulai dari makanan, minuman khas, kain tenun,
kerajinan tangan etnik, dan masih banyak lagi. Pertanyaannya, bagaimana proses kurasi dilakukan untuk memilih pelaku UMKM yang terlibat dalam acara tersebut? Proses kurasi itu apa? Kayak gimana sih, Pak? Oke. Kalau itu mungkin aku akan menjawab sepenglihatan aku ya, karena Iya. kurasi itu langsung dari kementerian kebetulan kemarin. Jadi aku datang ke sana memang sudah terpilih semua. Tapi kalau aku lihat di sana memang itu binaan-binaan BUMN yang pertama, yang kedua memang dia UMKM lokal, yang ketiga produknya layak dijual sih. Kalau yang aku lihat ya. Tapi secara kurasi yang benar-benar akurat, saya kurang tahu karena kemarin itu langsung dari kementerian yang milih gitu. Apa langkah yang diambil oleh BUMN untuk memastikan keberlanjutan dan perkembangan UMKM setelah acara? Oke, sebelumnya aku cerita dulu ya kenapa pemerintah terutama Kementerian BUMN tuh pengen ngadain Smash Hub itu, karena kan kemarin Labuan Bajo itu jadi tuan rumah KTT ASEAN kan, Iya. dimana memang penuh tuh tamu-tamu dari berbagai negara, bahkan tamu-tamu lokal, wisatawan segala macem. Tapi itu adalah kegiatan negara di mana masyarakat di sana kan tidak bisa berpartisipasi. Jadi karena ada semangat ingin yang pertama memperkenalkan UMKM lokal ke wisatawan dan juga delegasi yang datang. Yang kedua adalah ingin melibatkan masyarakat lokal juga, kerasa kalau mereka itu adalah bagian dari KTT. Jadi kita dari kementerian buat Smash Hub gitu. Itu memfasilitasi yang pertama UMKM, yang kedua masyarakat kalau mau datang dan melihat produk asli mereka dan juga merasakan hiburan yang ada itu monggo silahkan gitu kan. Nah, penjual di sana sih kalau saya lihat laku-laku aja ya, karena memang kemarin lebih dari 15.000 masyarakat itu berkumpul di Smash Hub. Rame banget dong, Rame Pak. banget. Jadi memang penyerapan akomodasi di Labuan Bajo juga sudah 100%. Bahkan banyak yang dari kita tamu-tamu ini nginep di venue yang nggak dapet kamar. Pelni sih menyediakan tempat tinggal, cuma kan ada yang nggak bisa misalkan tidur di kapal segala macam, dia beli sleeping bag tidur di venue gitu kan. Dan ya itu sama UMKM juga gitu. Jadi UMKM kebetulan menjual bukan hanya barang yang bisa dipamerkan ya, tapi juga yang berguna gitu. Jadi kemarin senengnya lihat beberapa barang habis gitu dan keberlanjutannya sih kalau saya lihat ya, pertama barang mereka dikenal lebih luas. Yang kedua mereka bisa lebih percaya diri untuk menjual barang mereka. Iya. Karena kan kalau sudah dibeli banyak orang, apalagi tamu negara yang beli gitu kan, mereka merasa Tingkat kepercayaan dirinya meningkat gitu. Dan beberapa UMKM juga memang binaan dari BUMN sih. Jadi otomatis akan selalu produksi produk mereka gitu. Apa yang menjadi daya tarik Marina Waterfront Labuan Bajo ini sebagai lokasi Smash Hub? Ini pendapat saya pribadi ya. Iya, boleh. Dan kemarin juga lihat di Labuan Bajo kan nggak begitu gede. Open space-nya itu salah satu pilihannya yang terbaik di Marina Waterfront itu. Yang pertama itu memang punya BUMN ya di ASDP di pelabuhan. Yang kedua memang itu udah ikonik banget dibuat. Jadi masyarakat yang ke sana tuh selain untuk datang juga bisa foto-foto, karena kalau ke Bajo kalau foto di latar belakang gunung atau restoran udah biasa. Kalau udah ke situ tuh oh ini berarti udah ke Labuan Bajo gitu. Dan tempatnya luas. Jadi memang kemarin itu waterfront itu kan bentuknya melingkar. Melingkar, kemudian di atas tuh masih ada tribun. Jadi memang muat belasan ribu orang. Harapan Pak Erick Thohir memang waktu itu sebisa mungkin seluruh masyarakat Labuan Bajo kumpul di situ pada hari penutupan, dan memang semuanya pada kumpul di situ. Makanya kemarin kita agak kewalahan karena target kita tuh sebenarnya 10.000. 10.000, Tapi lebih bahkan 15.000. Nah, itu agak di akhir-akhir tuh agak pusing kita, kayak ini takutnya keramaian atau nanti akan ada insiden apa, tapi alhamdulillahnya sih enggak. Ya enggak, dan itu yang menjadi daya tarik waterfront karena tempatnya besar, kemudian ikonik. Bisa buat foto-foto ya. Dan itu lokasinya nggak jauh sih dari pusat kota yang memang rame di situ. Gitu. Sebelum acara ini dilakukan, sebelumnya, apakah ada program pendampingan atau pelatihan yang disediakan untuk UMKM dalam rangka persiapan mereka menghadapi Smash Hub? Yang diatur apa gitu, Pak? Ada? Saya kurang
paham kalau itu ya. Tapi kalau di Smart Hub, kalau nanya UMKM yang di Smart Hub apakah ada pelatihan, saya jujur kurang paham. Tapi saya beberapa kali ikut pameran UMKM, terutama kalau kalian tahu di Sarina tuh sering banget kan ada pameran UMKM dari BUMN, Bazar UMKM, itu memang mereka dapat pelatihan itu sebelumnya. Karena gimana pun cara mereka berjualan dengan yang sebelumnya di Bazar UMKM itu pasti akan beda. Akan banyak tamu yang kadang cuma nanya-nanya, cuma lihat-lihat gitu-gitu kan. Dan gimana caranya mereka bisa meyakinkan, ayo Bu, Pak, dibeli gitu. Kalau di Bazar UMKM itu biasanya udah ada labelnya nih, misalkan toko ini binaannya siapa, misalnya binaan Pegadaian, di toko ini binaannya PLN, toko ini binaannya BRI gitu-gitu. Jadi BUMN itu ya bertanggung jawab gitu. Nah untuk Pegadaian sendiri kemarin memang ada sih binaannya, tapi saya kurang hafal berapa jumlahnya. Biasanya kalau dari Pegadaian itu memang mereka tiap 3 bulan sekali ada pendampingan dari tim analis Pegadaian untuk gimana produksinya Bu lancar atau gimana kendalanya segala macam pasti dibantu. Nggak kerasa Pak, kayaknya Iya. ngomongnya baru sebentar doang kok udah 20 menitan ya. ngobrol ya. Iya, kayak pengen lagi ya. Aku juga pengen ini nih, pengen terus-terusan cerita ke teman-teman sekalian dan Iya. masyarakat luas karena BUMN sekarang rekrutmennya nyari orang-orang muda. Jadi kalau kalian pengen berkarir di BUMN terbuka lebar kesempatan. Bisa banget kita ya. Iya. Gitu. Besok kita masuk kan Ini baru semester berapa semuanya? semester 2. Masih banyak kesempatan ya. Oke, makasih Kita banyak juga ya Mbak. banyak pengetahuan nih dari Bapak tentang BUMN ini, kegiatannya apa aja. Benar. Kurang lebih seperti itu. Jadi mungkin kenalin sedikit ya. Jadi dari BUMN itu pengennya memang selain menjadi perusahaan negara yang menghasilkan devisa dan juga laba untuk negara, pengennya juga apa sih yang bisa kita kasih ke masyarakat gitu. Karena ini udah masuk dunia digital, banyak cara yang bisa kita pakai untuk menyampaikan pesan dan juga manfaat ke masyarakat. Iya, Kalau benar. saya memang karena saya di Humas dan saya masuk di bagian sosial media, jadi saya buat konten itu sebenarnya bukan cuma buat saya pribadi. Saya menyampaikan pesan bahwa ini loh kegiatan BUMN dan kalian juga bisa merasakan manfaat yang sama melalui konten-konten yang saya buat. Oke, baik. Terima kasih untuk Pak Wahyu sudah Sama-sama. meluangkan waktunya ya, walaupun sibuk banget Wah, ya. parah. Tidak rapian, ternyata sibuk banget guys. Terima kasih juga sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kami. Ini ilmu baru juga loh buat kita semua ya. Pengetahuan baru. Iya, oke. Terima kasih ya Pak. Mohon maaf sebesar-besarnya apabila Terima ada kasih, salah sama-sama. kata ya Pak ya. Iya, sama-sama saya juga. Kami berdua undur pamit. Terima kasih. Dadah. Hai semuanya, balik lagi bersama Good Timas Podcast Grup 3 Humas. Jadi saya sebagai perwakilan dari Grup 3 Dasar-Dasar Humas. Saya di sini bersama Bapak Raffi selaku Humas dari Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Kota Tangerang. Jadi Bapak boleh perkenalkan diri dulu. Oke, terima kasih Mbak Sekar. Oke, Mbak Sekar. Terima kasih Mbak Sekar atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Zulfikar Raffi Rashid. Saya bekerja di Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Tangerang. Saya bekerja sebagai staf bimbingan kerja, tapi kalau di Balai Pemasyarakatan itu humasnya sesuai surat keputusan Kepala Balai Pemasyarakatan. Jadi staf-staf yang memiliki potensi untuk kehumasan itu dibuatkan surat keputusan dari Kepala Balai untuk menjadi anggota tim humas. Sebenarnya Balai Pemasyarakatan itu apa sih Pak? Balai Pemasyarakatan itu tempat untuk kita mau bahasa yang santai apa bahasa yang Santai formal aja. banget nih? Santai aja. Santai aja ya. Oke. Jadi biar gampang masyarakat itu ngerti, selalu aku jelasin Balai Pemasyarakatan itu tempat di mana orang mempergunakan kesempatan keduanya sebaik mungkin. Kalau masyarakat yang terjerumus atau mendapatkan musibah,
sehingga masuk ke lapas. Ketika mereka dapat kesempatan untuk pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas dan segala macam, di tempatnya di balai pemasyarakatan inilah tempatnya mereka mempergunakan kesempatan kedua mereka supaya mereka bisa kembali lagi ke masyarakat. Dengan Caranya gimana sih? Pasti kan pertanyaan orang ya gitu. caranya bagaimana? Orang mikir kalau kesempatan kedua doang, banyak orang yang punya kesempatan kedua ya. Tapi konteks ini kita kesempatan keduanya adalah dalam tanda kutip ya, untuk kembali dilihat bersih lagi sama masyarakat. Kita mengupayakan, terutama di bagianku, di bagian staf bimbingan kerja, itu mengutamakan gimana caranya klien pemasyarakatan kita sebutnya ya. Kalau di lapas kita sebut narapidana, kalau sudah bebas kita sebut sebagai klien pemasyarakatan yang ada di balai pemasyarakatan. Kita bimbing, kita latih supaya mereka punya kemampuan-kemampuan yang mungkin sebenarnya dari sebelum-sebelumnya itu sebenarnya mereka udah punya. Tapi karena nggak ada wadah, nggak ada lingkungan yang mendukungnya, akhirnya potensi itu mati. Gimana caranya kita membangun potensi-potensi mereka dengan cara pendataan dulu terlebih dulu ya, pendataan di awal ketika mereka lapor awal. Mereka keluar dari lapas ke Bapas dulu untuk melapor. Lalu di situ kita data apa sih yang menjadi potensi kamu, apa sih yang menjadi minat bakat kamu. Oh, itu yang biasanya dipertanyakan Iya. Itu pertama, untuk kita bisa menyalurkan bakat-bakat apa yang pelatihan-pelatihan apa yang bisa kita salurkan untuk bakat ini gitu loh. Setelah dari situ, karena memang program kita sesuai anggaran BIPA-nya, kita kan akan adakan tuh pelatihan-pelatihan seperti sekarang ini lagi ada pelatihan di kantor. Sekarang Iya. di kantor. Pelatihan kemandirian, bimbingan kemandirian tata boga. Jadi Itu di mana yang klien-kliennya ini kita datangin pelatih, kita kerjasama sama pemerintah sekitar juga, dinas sosial dan lain sebagainya, itu untuk ngadain pelatihan di Bapas Tangerang. Itu juga terjadi sama bapas-bapas lain. Yang lain. Karena memang kita sudah diatur sama Direktorat Jenderal Pemasyarakatan untuk melakukan hal tersebut gitu loh. Pelatihannya tadi kan pelatihan tata boga ya. Ya, Cuman pelatihan itu aja enggak. atau ada yang masih banyak? Kita bisa semua pelatihan kita adakan tergantung dari pihak ketiga kita. Dalam artian pihak luar kita. Kita akan cari kita akan upayakan semaksimal mungkin untuk nyari namanya kita sebut kelompok masyarakat peduli pemasyarakatan. Nama disingkatnya Pokmaslipas. Pokmas Pokmaslipas. Lipas. Kelompok masyarakat peduli pemasyarakatan. Mereka yang menyumbangkan apa yang mereka punya untuk melakukan pelatihan di Bapas. Oh, nyumbangin yang mereka bisa gitu. Bahkan dari perseorangan pun bisa. Oh, Misalnya Mbak nih, Mbak punya kebisaan itu di fotografi misalnya. Mbak ada ini di Bapas pelatihan fotografi. Mbak mendaftar sebagai kelompok masyarakat peduli pemasyarakatan Pokmaslipas. Itu bisa banget. Itu salah satu cara kita berhubungan dengan masyarakat. Itu salah satu tugasku sebagai humas. Salah satu tugasku juga sebagai staf bimbingan kerja. Karena aku juga harus berkoordinasi dengan pihak luar, pihak ketiga, yaitu merupakan kelompok masyarakat juga atau pemerintah setempat. Seperti dinas sosial dari pemerintahan Pemprov Banten, dari kita banyak kerjasama juga sih. Ada dari GBI, Gereja Betel Indonesia, terus dari MUI juga kita kerjasama. Setiap ada celah event pelatihan, kita akan langsung laksanakan. Apa yang menurut kita cocok dengan event yang sedang ada. tapi kenapa sih sampai saat ini tuh Bapas belum dikenal banyak orang?
belum dikenal banyak orang itu, kalau menurut saya ya, kalau menurut saya, kenapa Bapas belum dikenal banyak orang? Mungkin Bapas Tangerang aja, Oh, mungkin hanya Bapak Tangerang saja yang kalau mungkin, ya. karena Bapas Tangerang berdirinya Oh, baru. baru 2019. Sekitar 4-5 tahun. Mhm. 4-5 tahun, dan mudah-mudahan kedepannya dengan mudah dikenal orang ya. Iya. Karena kita di tim humas berupaya media sosial kita selalu aktif, kita cari-cari inspirasi baru, kita cari template postingan yang nggak ngebosenin, kita cari apa yang lagi happening. Berarti kalau misalnya Bapak ini baru diberdirikan, Bapak sudah berapa lama bekerja sebagai humas? Atau sebelumnya pernah di humas yang lain? Oh, Bapak yang lain? Oke, saya berasal dari lembaga pembinaan khusus anak awalnya. Penempatan saya di situ awalnya. Lalu saya pindah ke Balai Pemasyarakatan kelas 1 Tangerang itu di tahun 2022. Baru banget ya Pak? Baru. Hitungannya memang baru. Hmm. Tapi rasanya udah banyak banget kegiatan yang udah kita gancarkan, kita rangkul semuanya untuk bikin kegiatan-kegiatan humas yang lumayan juga. Berarti ada dong pasti hal kesulitan yang Bapak alami dalam menjalankan humas ini. Apa sih hal tersulit itu Kesulitan. selama Bapak menjadi? Kalau dibilang kesulitan itu kayaknya Nggak ada bagi ya? orang-orang yang mau menyerah aja ya. Oh, Sebenarnya mungkin kayak hal-hal yang nggak biasa menurut kita terjadi gitu. Sebenarnya mungkin mayoritas bapas-bapas juga ngerasain hal yang sama, mayoritas UPT juga ngerasain hal yang sama. Paling seperti interaksinya yang agak susah, itu kenapa humas kita kadang hambatannya, aduh kayak kita udah bikin kayak gini, yang nge-views dikit, yang nge-like dikit, akhirnya apa ya, kita selalu, tapi balik lagi, itu gimana menggali potensi diri kita ya, gimana ketika hal masalah itu datang, apa yang akan kita lakukan. Mungkin yang menurut saya pede dan yang saya banggai dari kantor saya, ketika kita ngadepin kesulitan seperti itu, orang kan bakalan mikir, udahlah capek, nggak ada yang nge-views, Ya, nggak ada yang jadi nge-like. nyerah gitu untuk membuat. Yang bikin saya bangga adalah teman-teman saya nih, kita semuanya malah rapat makin sering. Untuk itu. Ayo apa nih yang bisa kita gencarkan? Sampai kita tuh pernah saking pengen ngerangkul masyarakat dulu buat tahu Bapas, kita tuh sampai pakai meme yang ada. Oh. Kayak misalnya yang pas artis tinggal nikah segala macam, kita sambung-sambungin deh ke pemasyarakatan supaya biar mereka tertarik dulu, Ya. baru nanti kita bisa jabarkan apa yang kita lakukan gitu. Bapas ini kan bertanggung jawab dalam proses rehabilitasi dalam pembimbingan bagi narapidana yang telah bebas. Nah, bisa nggak sih Pak ceritain sedikit aja beberapa proses rehabilitasi yang dilakukan oleh Bapas untuk membantu narapidana agar bisa kembali lagi di masyarakat dan menjadi orang yang berkualitas? Sebenarnya Bapas tuh tidak bertanggung jawab di rehabilitasi, tapi lebih bertanggung jawab di pasca rehabilitasi, karena rehabilitasi terdapatnya di lapas. Oh, di lapas rehabilitasinya. Make sense ya? Ya. Udah masuk ya? Karena ini, karena kalau misalnya narapidana nih, kita studi kasus ya? Ya. Kalau narapidana, dia dapat putusan pengadilan 5 tahun atas kasus narkoba misalnya. Dia 5 tahun, masa iya baru direhabnya di Bapas? Gitu dong masuknya, Ya. analoginya. Ya. Jadi yang bertanggung jawab untuk rehabilitasi itu adalah Lapas. Tapi Bapas pun punya peran penting. Kita bekerja sama juga dengan BNN untuk melakukan pasca rehab yang bertepatan di Bapas juga. Pasca rehab itu apa sih Pak? Pasca rehab, Ya. sesuai namanya ya, pasca rehab.
pasca rehabilitasi. Jadi kan kalau rehabilitasi itu bagi orang-orang yang masih kena sama candunya narkotika. Tapi kalau mereka sudah direhab, sudah setidaknya bisa lepas, pasca rehab tuh lebih ke penguatan sih. Kalau sepengalamanku ya. Teoretikal aku kurang lah. Ya, Kalau menurutku sebagai teman. aku lebih percaya ke lapangan langsung ya. Ya, Sepengalamanku pasca rehab itu lebih ke penguatan, bagaimana kita mengulas balik narkoba itu benar-benar nggak baik buat kita, buat keluarga kita, buat hidup kita, buat sekeliling kita. Jadi lebih ke penguatan, kita mengulas balik, ayo, benar-benar nggak baik nih narkotika. Udah. Yang sekarang sama yang dulu sebelum kita kenal narkoba, yuk kita jalanin yang lebih baik. Gitu. Kayak kasih tahu gitu ya ke mereka ya. Iya. Kalau narkoba itu nggak baik, kayak gimananya gitu. Yang dipakai sama BNN itu caranya cara sharing di sekeliling, dibuat kita lingkaran, lalu kita bercerita sama apa ya, sama pecandu, sama petugas BNN-nya, Jadi mereka bebas untuk bebas untuk menyatakan menyatakan apapun apapun. sampai ada yang udah nggak ada rasanya makan narkoba, sampai ada yang terpuruk, keluarganya meninggal dan lain sebagainya, itu semuanya dicurahkan, wajib diceritakan sejujur-jujurnya. Oh, itu wajib. Wajib, Oh, walaupun kita nggak ada paksaan, Ya. tapi sebaiknya baiknya diceritakan secara gamblang. Karena apa? Karena nanti dari pihak BNN bisa tahu treatment apa yang harus diberikan kepada narapidana itu. klien pemasyarakatan. Klien pemasyarakatan. Bagaimana sih Bapak ini dapat mengelola hubungan balai pemasyarakatan dengan media massa? Oke, pasti jadi pertanyaan banyak banget nih ya. Ya, bagaimana cara? Ini general ya, media massa. Sebenarnya gak ada treatment yang khusus, kecuali ya memang karena bapas bersih Untuk aja. Hmm. Jadi media massa yang kita mungkin ada kekhawatiran, tanda petik, di luar sana yang harus begini, harus begitu, harus begini, harus begitu, enggak jadi kekhawatiran terbesar dibagi balai pemasyarakatan, karena balai pemasyarakatan memang Baik-baik aja gitu ya. memang kita sesuai sama Oh undang-undang. ya, iya. Kita jalan berdiri di atas undang-undang yang sudah mengatur kita. Itu pertama. Kedua, memang dari peneliti kemasyarakatan kita itu juga membuat jurnal di media massa, membuat blog juga, apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka alami, apa yang mereka rasakan, mereka share juga peneliti kemasyarakatan. Itu sih treatment kita. Nggak ada yang gimana-gimana ya Pak, karena sudah sesuai undang-undang Bapak sini jalannya kan. Sudah banget. Apa yang pokoknya kalau di Balai Pemasyarakatan kelas 1 Tangerang tuh kita menjalankan semuanya sesuai SOP. Karena kita benar-benar kerja ikhlas, kerja cerdas, transparan juga kita. Semua anggaran-anggaran kita ditempel di dinding kantor. Walaupun ada sifat-sifat rahasia yang tidak bisa dibeberkan, itu pun jadi rahasia terbesar. Maksudnya dalam artian jadi rahasia yang memang sudah diatur sama negara gitu loh. Rahasia negara. Ya sudah, itu tidak dibeberkan. Tapi kalau untuk bentuk-bentuk anggaran, pemerintah segala macam, itu transparan banget. Jadi biar masyarakat tahu gitu mungkin. Ya, kita di website, di media sosial, kita tuh rutin share seluruh kegiatan kantor kita. Terus di kantor kita pajang anggaran kita,
kita tempel besar, lumayan besar. Ada nggak sih balai pemasyarakatan ini punya strategi khusus gitu untuk mengelola citra publiknya melalui media massa? Punya. Jadi kita itu bener-bener nekenin melayani dengan hati. Itu kita benar-benar menekankan melayani dengan hati. Itu kepala bapak kita yang mencetuskan itu. Kenapa melayaninya dengan hati? Karena kalau sudah dengan hati, seluruhnya akan ikut filosofinya. Kalau kita udah pakai hati duluan dari awal, itu pasti semuanya akan nyaman rasanya. Mbak datang ke Bapas, dilayaninya pasti dengan senyum, dengan sapa, dengan salam, dengan apa lagi? Sopan, dengan santun. Iya kan? Kita pasti senyum, kita pasti menanyakan, kita pasti menanyakan kebutuhannya, pasti menanyakan nama, nanya kabar, segala macam. Jadi nggak ada tuh istilah, ih bapak ternyata menakutkan, misalnya menakutkan dalam arti judes nih, nggak dilayani dengan baik, misalnya gitu. Oh, kalau dari sepengalaman saya ya, bekerja dari sebelumnya ada kepala bapas yang perempuan juga, itu selalu balai pemasyarakatan tuh disebut sebagai, tadinya mungkin memang di underestimate ya, gue bakalan serem nih datang ke sini, Iya, Pak, biasanya gitu. berseragam, pangkat dan lain sebagainya, Logo. biasanya segala Iya, macam. itu sudah bikin ciut mungkin Udah ya jadi untuk mindset datang di ke sana. orang-orang ya. Tapi sebisa mungkin, semaksimal mungkin kita ikutin perintah pimpinan kita, kepala bapas kita, untuk melayani dengan hati. Karena kalau udah dengan hati ya, yang tadi saya bilang, semuanya akan terasa sampai hati. Balai Pemasyarakatan kelas 1 Kota Tangerang ini berperan dalam membangun hubungan yang baik dengan masyarakat itu bagaimana caranya? Yang tadi dari awal saya udah sebutkan, Pokmas Lipas itu jadi salah satu jembatan humas untuk bisa lebih baik nyambung sama masyarakat. Dengan dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan ngebuka kelompok masyarakat peduli pemasyarakatan itu semakin besar, dari seluruh Indonesia, bapasnya wajib punya Pokmas Lipas sebanyak mungkin. Supaya apa? Supaya hubungan dari instansinya, unit pelaksana teknisnya, sama masyarakat itu sangat baik dan saling bertukar hal yang positif. Karena benar-benar hal-hal positif semua. Bapas niatnya positif, ketemu sama masyarakat, kelompok masyarakat yang positif, untuk masyarakat menjadi positif. Iya kan? Iya. Dari narapidana jadi klien, semoga bisa jadi masyarakat lagi, tapi yang positif. Caranya gimana kita untuk tadi pertanyaannya Mbak, membangun hubungan yang baik antara masyarakat dan lembaga instansi kita. Pertama, kalau untuk kelompok masyarakat peduli pemasyarakatan, kita pasti koordinasi terus, kita saling menghargai. Acara kita, mereka kita undang, acara mereka, kita pun diundang sebagian besar. Walaupun kadang ada acara-acara juga non formal, itu tetap datengin, Tetap diundang. tetap datengin. Datangin. Iya, untuk menghargai apa yang mereka sudah hargai kita gitu. Mereka udah undang kita datengin gitu. Walaupun itu kita memakan hari libur kita gitu loh. Jadi walaupun kita hari libur, ada undangan, tetap koordinasi, tetap kita ngejaga kipintas sama masyarakat. Karena fungsi penting kita sebagai kehumasan itu ngejaga hubungan masyarakat dengan kita. Kalau masyarakat ini mengajukan pengaduan atau keluhannya, ada nggak sih Pak langkah-langkah yang diambil untuk menangani keluhan itu? Oh ada. Jadi di Bapas itu ada hotline aduan. Hotline aduan 24 jam
masyarakat yang merasa mintain duit, gratifikasi segala macam, itu bisa aduin ke situ dengan bukti yang menguatkan hal itu terjadi. Kita langsung proses. WhatsApp-nya itu kita ada adminnya, dan adminnya itu bergantian, tapi tetap langsung kita proses. Semuanya hotline-nya itu bukan cuma untuk aduan doang. Hotline-nya bisa juga untuk melayani informasi juga bagi orang-orang yang berhalangan hadir ke Bapas, berhalangan mendatangi Bapas. Mereka tinggal chat di WhatsApp, gampang banget sekarang. Nanya, misalnya mau menanyakan apapun, tanya ke situ. Bisa lewat WhatsApp? Bisa lewat WhatsApp. Jadi nggak perlu Nggak datang perlu langsung. datang ke situ. Dan kita juga ada nomor telepon kantor yang bisa dihubungin. Dan kita juga ada website kantor. Dan website kita baru kita kembali lagi inovasi kita bikin aplikasi yang ngebuat gimana caranya penjamin keluarganya narapidana itu bisa tahu proses penelitian kemasyarakatan mereka itu sampai mana. Kita selalu kembangin inovasi untuk mempermudah masyarakat mengakses informasi tentang kita, mengakses informasi tentang keluarganya. Kita pasti support banget untuk mereka. Kita pasti fasilitasi banget. Satu narapidana misalnya di Rutan Cipinang, misal, lalu keluarganya di Tangerang. Berarti yang menjamin dia untuk bebas bersyarat dari Rutan Cipinang itu kan keluarganya. Iya. Permintaannya dari Rutan Cipinang dilampirkan ke kantor wilayah DKI, dilimpahkan ke Kanwil Banten menurunkan ke Bapas Tangerang. Bapas Tangerang baru melakukan penelitian kemasyarakatan ke penjaminnya, ke rumah narapidana tersebut. Bahwasanya benarkah ini orang tuanya, benarkah keluarganya di sini semua, atau benarkah ini rumahnya sesuai KTP-nya dan lain sebagainya. Kendalanya orang nih taunya proses itu secepat kilat. Jadi hari ini mungkin dia video call sama keluarganya melalui layanan rutannya gitu. Baru kemarin kita di Litmas segala macam, dia kabarin, langsung menghubungi. Yang sebenarnya terjadi kan tadi lewat Kanwil, ke Kanwil dilimpahkan dari Kanwil diturunkan ke UPT, ke Bapas. Baru Bapas menurunkan surat tugas. Dari surat tugas turun, hasil Litmas keluar 7 hari kerja. Nah disitulah yang kita sebenarnya tekankan ke masyarakat di media sosial. Kita selalu share bahwa pengerjaan Litmas kita 7 hari kerja, tidak lebih. Jika ada lebih silakan langsung pengaduan. Tapi selama ini sih alhamdulillah belum pernah ada tuh keterlambatan penelitian kemasyarakatan gitu. Kita langsung ke studi kasusnya ya Pak ya. Boleh. Jadi kemarin kami sempat mencari informasi melalui Instagramnya Bapas Tangerang mengenai pegawai Balai Pemasyarakatan yang melakukan studi tiru ke Balai Pemasyarakatan kelas 1 Jakarta Timur Utara tentang pembangunan zona integritas menuju WBK atau WBBM yang dipimpin oleh Bapak Heru Prasetyo. Nah, di unggahan tersebut menjelaskan bahwa kunjungan itu bertujuan untuk mengetahui dan meniru sistem pelayanan serta berbagai inovasi publik yang dilakukan Bapas kelas 1 Jakarta Timur Utara. Nah, boleh nggak sih Pak jelasin sistem pelayanan yang seperti apa sih yang ingin ditiru itu? Lalu contoh inovasi publik apa yang ingin ditiru dari Bapas kelas 1 Jakarta Timur Utara? Jadi masih nyangkut sama apa yang tadi saya bilang ya. Karena Bapas kita ini baru. Bapas kita ini baru berdiri, kepalanya baru 2 kali berganti. Jadi kita ini kayak baru merangkak gitu loh. Kita ini masih banyak banget perlu inspirasi apa yang harusnya kita optimalkan. Makanya dari Kepala Balai Pemasyarakatan kita, Bapak Heru Prasetyo,
mengambil langkah untuk melakukan studi tiru ke Bapas Jakarta Timur Utara yang sudah mendapat sudah menyandang gelar WBK, wilayah bebas korupsi. Kita berupaya untuk mendapatkan gelar itu karena memang ya yang terjadi sama kita itu gitu. Nah, tapi kan dalam tanda kutip wilayah bebas korupsi itu bukan hanya bebas korupsi aja, tapi gimana caranya suatu UPT itu optimal dalam melakukan pelayanannya terhadap masyarakat. Nah, itu yang kita mau tiru di sana. Mereka melakukan pelayanan yang instan, yang cepat, itu yang kita tiru. Walaupun kita juga udah berupaya secepat mungkin, tapi tetap kita nyari referensi, nyari inspirasi untuk gimana caranya supaya kita jadi cepat, efektif, efisien untuk melakukan pelayanan ke masyarakat. Jadi ini apa? Gimana mencari referensi bagaimana caranya untuk bisa cepat, efisien untuk melayani masyarakat tadi sih ya Pak. Inovasi aplikasi. Inovasi. Jawabannya hanyalah itu, menurut saya. Pertama itu, kedua kualitas SDM yang ditingkatkan. Setuju nggak sih kalau SDM itu berpengaruh banget sama sistem cepatnya informasi gitu. Semakin SDM-nya berkualitas, semakin sistem itu bakalan cepat banget nyampe ke poinnya maksudnya. Permintaan apapun, kalau SDM-nya bagus, SDM-nya unggul, pasti terlaksana dengan baik. Nah, itulah kita Bapak kita mengajak pegawai-pegawai Balai Pemasyarakatan kelas 1 Tangerang untuk melakukan studi tiru di sana, untuk kita lihat kok mereka bisa jadi Bapas yang sebesar ini, diketahui di masyarakat, dikenal sebagai Bapas yang kalau kata orang zaman sekarang satset gitu. Bapak satset banget nih. Kita tuh pengen tuh nyandang kayak gitu tuh. Jadi kan saya belum tahu nih ya Pak, studi tiru itu pasti akan dilakukan oleh bapas-bapas yang lain atau gimana sih Pak? Studi tiru untuk mencari referensi itu? Studi tiru itu langkah yang diambil kepala instansi untuk kalau bahasa kita nih, kalau bahasa nyantainya, lu lihat deh tuh si itu tuh, iya nggak sih? Lu lihat deh si itu dia kok bisa sih kayak iya, gitu. kok Kenapa nggak gue bisa? enggak gitu ya? Iya, ayo kita ke rumah dia deh, belajar deh barengan. Berarti Bapak tidak mengiyakan persepsi yang kalau dia bisa kenapa harus gue gitu? Oh, enggak banget ya. Justru terbalik di kita tuh. Kalau dia bisa, kenapa kita enggak? Kenapa kita enggak? Gas dong, kita harus bisa. Gitu. Tapi kayaknya anak-anak sekarang punya persepsinya yang tadi yang kalau mereka bisa kenapa gue harus bisa gitu. Kalau menurut Bapak itu enggak banget ya. Wow. Saya berarti udah nggak ngikutin zaman sekarang, berarti sepertinya itu rusak ya mentalnya ya seperti itu ya. Ya mungkin enggak semuanya. Iya. Cuman ya mungkin beberapa. sampai kedengeran sama Mbak seperti itu aja berarti udah rusak ya berarti ya. Karena gini konsepnya, kalau sebenarnya bukannya kompetisi, bukannya ambisi, tapi at least masa nggak mau sih kita jadi SDM yang berkualitas? Kita pasti harus mengupayakan yang terbaik untuk diri kita dan orang lain. Sesuai ajaran agama Islam sih, kalau menurut aku mah, kita tujuannya belajar tuh untuk apa? Kita kan disuruh memperbaiki akhlak kita disuruh sama Islam untuk semuanya kita harus cari tahu apa yang jadi perintah, mana yang jadi larangan, ya kan? Itu kita pegang teguh sama itu, karena Pak Bampas pernah bilang ke saya,
rapihin dulu agama kita, baru kita bisa jadi orang yang berkualitas di lingkungan kita. Karena apa? Karena kalau orang udah nggak beragama, nggak bertuhan nih, terus masuk satu lingkungan, satu instansi bekerja, sama Tuhannya juga nggak takut, apalagi sama pimpinannya, kan gitu. Iya. Dalam artian takut tuh nggak mau nurutin perintah pimpinannya. Dan sebagai pimpinan yang paham akan agama pun rada minder. Aduh, takut tersanjung lebih dari Tuhan. Tuhannya dia aja nggak dilaksanain tujuannya. Masa gua nyuruh dilaksanain? Takutnya gitu. Iya. Kita berpegang teguh sama itu aja. Segitu saja pertanyaan dari kami. Semoga menjawab juga pertanyaan yang ada di masyarakat. Semoga jawaban-jawaban dari Bapak bisa bermanfaat bagi orang yang menonton, bisa bermanfaat bagi kita semua yang ada di sini, buat saya juga. Terima kasih banyak Bapak. Sama-sama. Sudah meluangkan waktunya untuk kami, untuk saya bertanya. Maaf kalau ada salah-salah kata, ada pertanyaan yang mungkin nggak masuk di akal atau salah mungkin. Saya minta maaf sebesar-besarnya. Oke, saya juga minta maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, yang salah, karena disclaimer ini menurut saya dan apa yang saya alami, pengalaman saya, dan Mbaknya sudah setuju atas pengalaman saya gitu. Oke, kalau gitu Mbak. Ya, terima kasih. Terima kasih. Bapak, Dadah. bye. Gimana pengalamannya Mbak? Aduh, 5L. Lelah, letih, lesu, lapar, lemes. Tidak bisa berword-word. Aduh, pokoknya mantep deh buat Buriza. Capek deh bang. Mantap. Ini pengalaman baru untuk kita semua ya. Ini Aji. Wah, gue udah juga coba ya. Aduh, cuak. Begitu indah dilihat, begitu sedap dipandang.